Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Gasken. Setelah jam kantor usai, Zen pun segera memakai jasnya. Ia menyambar kunci mobil dan keluar dari ruangannya. Mark, kau tidak akan pulang? Tanya Zen saat keluar dari ruangannya. Biasanya Mark selalu pulang mendahului Zen. Tentu, memangnya untuk apa lagi aku di sini? Jawabnya dengan menyebalkan seperti biasanya. Zen pun memutar bola matanya. Jengah. Mark memang sekretarisnya, tapi sepertinya Mark tak menganggap Zen sebagai bosnya. Tanpa menjawab lagi jawaban Mark, Zen pun berlalu meninggalkan Mark. Ia menjalankan mobilnya membelah jalanan ibu kota Rusia. Ia belum mau pulang ke apartemennya, sebab ia yakin Sonya masih ada di apartemennya, dan pasti ia akan diomeli oleh ibunya. Ia menjalankan mobilnya ke area pemakaman. Zen tahu anak buah Santos selalu mengikutinya. Maka dari itu Zen memakai mobil lain, sedangkan mobilnya dipakai oleh Mark. Hingga Zen tak perlu khawatir, karena anak buah Santos pasti akan mengikuti Mark. Sebelum ia pergi ke pemakaman, ia pun membeli buket bunga untuk ibunya. Dan disinilah Zen sekarang. Ia berdiri di makam sang ibu kandungnya, Aida. Selamat sore, Bu. Aku datang kembali, ucap Zen. Ia pun kembali berjongkok mencium nisan sang ibu. Maafkan aku, Bu. Mungkin mulai besok aku akan jarang mengunjungimu. Bulir bening jatuh dari pelupuk matanya. Ia hancur saat tahu yang sebenarnya. Rasa sesak menghantam dadanya kala ia mengetahui rahasia sang ayah. Penyesalan menghampirinya kala ingat bahwa selama 30 tahun hidupnya ia membenci adik kandungnya dan mengatainya anak haram. Padahal ia pun sama. Jika saja malam itu ia tak pulang ke mansion, mungkin ia takkan tahu rahasia sang ayah. Oke guys, kita akan lanjut ke tempat flashback. Setelah mendengar Tony datang ke Rusia atas perintah Santos, Zen bergerak cepat menyelidiki tentang Santos, termasuk kecurangan-kecurangan Santos saat dia menjabat CEO sebelum dirinya.
Zen harus bekerja lembur di apartemennya agar bisa mengumpulkan tentang Santos. Namun, ada satu berkas yang Zen tinggalkan di mansion. Tak peduli, malam sudah larut. Zen pun pergi ke mansionnya untuk mengambil berkas. Ketika sudah sampai di mansion, saat ia akan berbelok Zen menghentikan mobilnya karena sepertinya akan ada mobil yang keluar. Ia menyipitkan matanya saat ia melihat mobil Albert keluar tengah malam. Tak ingin ambil pusing, Zen pun kembali memajukan mobilnya. Baru saja ia akan maju, ia melihat mobil Zidane keluar dan sepertinya Zidane mengikuti Albert. Tanpa pikir panjang, Zen pun mengikuti mobil Zidane. Saat mobil Albert berhenti, disusul mobil Zidane yang berhenti. Zen pun ikut menghentikan mobilnya. Ia heran, kenapa ayah dan adiknya datang ke rumah itu. Zen semakin heran saat melihat Zidane berjalan mengendap-endap. Ia pun memutuskan mengikuti Zidane di sisi kiri agar Zidane tak menyadari kehadirannya. Dan saat Zidane menemukan celah untuk mengintip, Zen pun sama. Ia yang berdiri berseberangan dengan Zen menemukan celah. Beruntung, sisi tempat Zen berdiri terhalang oleh tanaman yang cukup besar dan tinggi, hingga Zidane tak menyadari kehadiran Zen. Dan malam itu, mereka mendengar semua kenyataan yang selama ini ayah mereka tutupi. Zen hancur. Tentu saja, ia hancur. Dunianya hancur seketika. Ia bahkan merasa kakinya tak berpijak saat mendengar semua kebenaran dari Albert. Saat anak buah Albert keluar karena mendengar suara daun yang diinjak. Dan saat Zidane ditarik oleh Audrey, saat itu pula lah Zen melarikan diri. Karena anak buah Albert mencari di mana Zidane dan Audrey bersembunyi. Sehingga Zen bisa dengan cepat pergi meninggalkan tempat itu. Dan keesokan harinya, setelah bertemu Tony, Zen pun memutuskan untuk ke makam Ibu Gia dan mengunjungi makam ibu kandungnya. Saat Zen berpapasan dengan Zidane di makam, Zen tak langsung pulang. Ia menunggu Zidane terlebih dulu. Setelah mengetahui yang sebenarnya, tiba-tiba ia merindukan adiknya. Adik yang selama ini ia sia-siakan. Itu sebabnya Zen memutuskan untuk menunggu Zidane
di luar area pemakaman. Setidaknya mengucapkan kata maaf dari jauh lebih baik. Berharap bisa sedikit menghapus rasa bersalahnya. Saat Zidane keluar dari area pemakaman, Zidane menyipitkan matanya karena melihat Zidane keluar dengan seorang lelaki. Zidane pun mengikuti Zidane dan lelaki tersebut sampai ke restoran. Walaupun restoran yang didatangi Zidane sangat privasi, namun Zidane beruntung karena dia mendapat kursi tak jauh dari tempat duduk Zidane, hingga ia bisa mendengarkan semuanya. Ia semakin hancur kala mendengar ucapan Zidane yang rela mengalah demi dirinya. Walaupun merasa bersalah pada Zidane, ia tak bisa mengembalikan dia pada Zidane karena dia sudah terseret ke dalam masalahnya. Dan ternyata orang-orang Zidane mengabarkan bahwa anak buah Santos pun mengikuti Zidane. Zidane lebih baik mempertahankan sikap arogannya agar semua terlindungi dari serangan Santos. Oke guys, ini cerita tentang Zidane mengetahui cerita sebenarnya selesai. Lamunan Zidane buyar saat mendengar suara langkah kaki mendekat padanya. Sedang apa kau di sini? Seketika Zidane menoleh ke belakang. Dan oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Oke, sekian dulu saya Mimin. Bye bye.